Para jamaah al-Asran rahimakumullah, berjumpa kembali bersama Teteh Iin di sini. Mudah-mudahan ya kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, sehat baik secara lahiriah dan juga sehat secara batiniah kita. Kita selalu mengharap kepada Allah segala situasi kondisi apapun selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan inayahnya Allah. Kali ini Teteh membawa kitab Fathul Qorib ya. Ini merupakan kitab fikih. Dan Teteh itu sebelumnya pernah mengaji kitab Fathul Qorib yang membahas tentang bab toharoh ya, yang lebih spesifik menerangkan tentang bab air ya. Maka sekarang untuk faslun selanjutnya di sini ada faslun menerangkan tentang asiwak, tentang siwak ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Faslun fi isti'mali alatis sawaki. Di dalam ini fasal ini yang akan menjelaskan tentang bagaimana sih kita itu memakai alat siwak ya. Mungkin kalian sudah tahu ya apa itu siwak, kata orang Sunda menyusur caranya siwak teh. Dan mana siwak ini adalah wahwa min sunanil wudu'i. Bersiwak ini termasuk salah satu dari beberapa akan kesunahan di dalam wudhu. Jadi siwak ini termasuk ke dalam salah satu sunatnya wudhu gitulah. Wayutlaku as-siwaku, dan siwak ini wayutlaku siwaku aidan, dan siwak ini juga itu dapat diungkapkan ala ma yustaku bihi min arakin wa nahwihi, untuk arti barang yang digunakan bersiwak, yakni kayu arok dan sejenisnya. Jadi alatnya untuk kita bersiwak di dalam kitab Fathul Qorib itu bagusnya menggunakan kayu arok. Tapi untuk zaman sekarang kita sepertinya agak sulit ya menemukan kayu arok. Maksudnya yang familiar kayaknya sekarang tuh jarang yang menggunakan kayu arok. Tapi kalau jualannya ya tentu adalah kayu arok. Sekarang tuh mau beli apapun itu di toko online itu mudah sekali untuk kita temukan ya. Untuk kayu arok ini, kalau zaman dulu itu Teteh masih ingat ketika masih kecil gitu ya, waktu almarhumah nenek Teteh itu nenek Teteh itu bersiwaknya memang menggunakan kayu arok ya. Kayu aroknya di itu apa tuh kayak digeprek-geprek gitu ya, akhirnya seperti kayak sapu gitu ya kan. Itu Masya Allah, jadi ingat sama nenek Teteh. Mudah-mudahan ada di dalam rahmat maghfirah Allah di alam kuburnya nenek Teteh. Wanahwihi ya, tetapi di sini ada selain dari kayu arok. Jadi kalau misalkan kita tidak familiar pada saat ini dengan kayu arok, bisa gak menggunakan sikat gigi? Bisa, seperti itu. Sebetulnya sih kita bisa menggunakan siwak itu dengan sesuatu yang kasaf-kasaf ya, tidak hanya dengan kayu arok saja. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin, dan bersiwak ini hukumnya itu disunahkan di dalam semua keadaan. Nah ini yang perlu harus kita garis bawahi. Jadi kapan waktunya kita harus melakukan sunnah bersiwak, di sini dikatakan fi kulli halin, di dalam segala keadaan boleh saja kita melakukan bersiwak. Semakin sering bersiwak, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Wala yukrahu tanzihan, dan bersiwak itu tidak dimakruhkan. Maksudnya dengan di sini yang dimaksud itu dengan makruh tanzih ya. Illa ba'da zawali lis-saimi, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang-orang lis-saimi, bagi orang-orang yang sedang melakukan berpuasa, fardhon au naflan. Apakah itu puasanya puasa fardu atau puasanya puasa sunnah? Ini ada ikhtilafiyah nih, ada perbedaan pendapat ulama ya, sama Teteh dibacakan aja dulu. Watazulul karohatu, hukum makruh bersiwak itu dapat menjadi hilang bi ghurubis syamsi, ketika sudah terbenamnya matahari. Namun, nah di sini ada wakhtara an-Nawawi adamal
karohati mutlaqan. Tetapi dengan apa pendapat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi lebih memilih hukum tidak makruh bersiwak secara mutlak. Nah, jadi di dalam kitab takrib ini ada sebagian pendapat ulama, kan barusan Teteh sampaikan bersiwak ini sunnah dilakukan di dalam segala keadaan apapun, kecuali kalau misalkan kita dalam kondisi keadaan sedang berpuasa. Apakah itu puasanya puasa fardu atau misalkan puasanya itu puasa sunnah, maka lebih baik jangan dulu bersiwak. Ini ada sebagian pendapat ulama mengatakan lebih baik jangan bersiwak, dan bahkan itu hukumnya bisa menjadi makruh, yang tadinya sunnah bisa menjadi makruh. Ya, sejak kapan itu bisa menjadi makruh? Yaitu ketika ba'da zawal, ketika sudah lengsirnya atau tergelincirnya matahari gitu. Tetapi kalau pendapat ulama yang lain, contohnya yang seperti yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, itu tidak menjadi makruh meskipun kita sedang berpuasa, enggak apa-apa kita bersiwak. Yang penting selama kita bersiwaknya itu berikhtiar, berhati-hati, jangan sampai ada yang masuk ke dalam tenggorokan kita. Jadi enggak menjadi makruh tanzih. Ya, hukumnya tetap sunnah saja. Nah, berarti di sini kita sudah bisa paham ya, ada ikhtilafiyah, perbedaan pendapat ulama. Kalaupun mau dilakukan berarti kita mengikuti pendapat Imam Nawawi, tapi ingat, ikhtiyat, harus berhati-hati gitu. Nah, wahuwa as-siwaku fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban min ghairiha. Nah, kan tadi dikatakan kalau bersiwak itu sunnah dilakukan di dalam segala situasi, kondisi apapun. Tetapi di dalam kitab takrib ini ada 3 tempat yang mana itu sangat disunnahkan kita untuk melakukan bersiwak tersebut. Nah, ini spesial banget nih, di ketiga tempat ini sangat disunahkan banget kita harus melakukan siwak. Mana yang pertama? Ahaduha, yang pertama salah satunya itu adalah inda taghayyuril fami min azmin. Yang pertama itu adalah ketika berubahnya bau mulut dikarenakan ada perubahan azm gitu ya, pakai hamzah, azmin, azm. Kila, emang azm itu apa? Azm itu huwa sukutun tawilun wa qila tarkul akli. Emang azm itu apa? Azm itu, kalau di dalam kitab takrib ada yang mengatakan azm itu adalah dikarenakan sukutun tawilun. Jadi mulut kita itu diamnya lama sehingga mengakibatkan aroma kurang sedap di area mulut kita. Dan satu lagi pendapat mengatakan namanya azm itu adalah tarkul akli, dikarenakan kita meninggalkan makan yang cukup lama. Ya, emang itu suka ada perubahan mulut, iya ya. Coba kita rasakan kalau misalkan kita berpuasa ya, kita kan gak makan dari subuh gitu ya. Nanti udah siang hari, sore hari itu aroma mulut kita merasa gak nyaman ya. Ya itu termasuk salah satu azm, karena ada perubahan. Ya, maksudnya karena tidak makan sesuatu apapun yang masuk dengan yang lama sehingga ada perubahan di area mulut kita gitu. Kemudian wa inna maqala, ini pengarang mengungkapkan wa ghairuhu, ya ada bahasa wa ghairuhu di sini kan, bisa juga dibaca wa ghairihi ini. Maka ini yashmula, dan ada sebab taghayyurul fami selain dari azm itu, misalkan gini, semata teh dibaca dulu. Taghayyurul fami bi ghairi azmin ka akli dhirihin karihin min saumin wa basri wa ghairihima. Jadi tidak hanya mencakup akan perubahan bau mulut aja, sebab selain dari azm bisa aja misalkan kita sudah memakan sesuatu yang tidak nyaman nantinya ke mulut kita. Di sini dicontohkan seperti bawang merah atau bawang putih gitu ya, atau bisanya makan jengkol kali ya. Nah, jadi kalau kita sudah memakan makanan yang aromanya tidak sedap gitu ya. Jadi gini deh untuknya, yang di dalam kitab takrib ini, yang pertama itu disunnahkan banget kita itu untuk melakukan bersiwak ketika
Misalkan kita ini menjalankan IF misalkan ya, intermittent fasting, kapan kita boleh makan, kita berhenti makan itu kan biasanya jeda waktunya lama. Nah biasanya itu suka, kalau misalkan kita tidak makan dengan waktu yang lama, biasanya itu suka ada perubahan di mulut kita. Nah maka bisa di sela-selanya itu kita melakukan bersiwak karena aroma mulut kitanya sudah tidak nyaman. Atau bisa saja perubahan mulutnya itu dikarenakan kita sudah memakan sesuatu, tetapi makan sesuatunya itu yang aromanya itu tidak sedap gitu ya. Ya ini yang dicontohkan, misalkan kita makan bawang merah mentah, kita makan bawang putih mentah atau apapun gitu ya. Udah makan petek misalkan. Nah, seperti itu juga sama, itu disunahkan banget sesudah makan makanan itu kita untuk melakukan bersiwak gitu. Wasani kemudian yang keduanya indal qiyami ail istinqadhi minan naumi. Yang keduanya itu adalah ketika kita sudah saat bangun dari tidur kita. Ayo coba. Kalau kita sudah bangun tidur, aromanya sedap apa sedap? Kayaknya sedap banget ya. Makanya sesudah kita bangun tidur itu juga disunahkan, mau tidur malam mau tidur siang sama saja. Disunahkan banget kita itu untuk bersiwak seperti itu. Nah sekarang untuk yang ketiga nih, wasalisu, dan untuk yang ketiganya indal qiyami ila sholati. Misalkan kita hendak mau melakukan sholat fardon au naflan, mau itu sholatnya fardu atau sholatnya sunnah sama saja. Ya, jadi bagusnya ketika kita mau sholat itu bersiwak. Ya kita sehari melakukan sholat 5 kali, berarti 5 kali kita melakukan siwak. Ketika mau sholat aja kita udah 5 kali melakukan sholat. Aduh, tapi seringnya lupa teh. Ya itu karena kita tidak terbiasa ya, makanya seringnya lupa. Itu apa itu? Ingat itu pertama nikah itu lihat suami itu. Apa itu kan kalau sholat itu suka pakai kampret panjang ya. Kalau sholat itu pakai lengan panjang, kampret itu kan bajunya panjang, lengannya panjang. Itu suka itu apa? Pakai ujung lengan di bajunya itu suka gini, terus suka lihat gitu suami teteh itu gini. Oh, teteh suka diliatin gitu, ih lucu banget kata teteh. Yaitu bermaksud untuk bersiwak. Nah berarti itu bersiwaknya menggunakan kain kan? Emang bisa gitu teh bersiwak menggunakan kain? Bisa, karena itu kain juga kan termasuk salah satu yang kasaf ya, seperti itu. Itu kelakuan suami teteh itu. Tapi kalau teteh sendiri sih gak berani ya bersiwak menggunakan ujung kain yang ada di mukena gitu. Ya nanti bisa aja misalkan kita ya bisa aja ketika kita berwudu misalkan ya bersiwaknya seperti itu. Kita mau sholat berwudu ya kita bersiwak aja pakai sikat gigi ya. Itu kelakuan suami teteh itu, kalau bersiwaknya suka pakai kain itu. Oke, ya udah itu ada 3 ya yang dianjurkan di dalam kitab Fathul Qorib. Tetapi ini masih ada sedikit pembahasan. Wajata akadu aidon. Di sini juga ada yang sangat dianjurkan banget gitu ya untuk kita bersiwak. Fi ghairi salasatil madzukurati, selain dari 3 tempat yang sudah dijelaskan barusan gitu ya sama teteh. Mimma huwa madzukurun fil mutawwalati ka qiraatil qur'ani wasfiroril asnani. Nah, kemudian ditambahkan lagi di dalam ini kitab Fathul Qorib juga ada selain dari 3 tempat itu yang sama-sama disunahkan banget kita untuk melakukan bersiwak, yaitu misalkan ketika kita hendak mau ngaji ya, mau ngaji Quran, mau ngaji kitab, mau ngaji kita ke majelis ta'lim, pokoknya setiap kita mau ngaji disunahkan juga kita itu untuk bersiwak ya. Atau misalkan gigi kita itu sudah mendapati perubahan wasfiroril asnani, perubahan ketika gigi kita sudah mulai menguning. Wayusanu, dan di sini disunahkan juga nih. Ini yang terakhir ini. Kita kan setiap hari sikat gigi ya. Teteh ini mau tanya, kalau misalkan kita sikat gigi itu kita suka niat untuk bersiwak tidak? Ini kebanyakan sepertinya kalau kita sikat gigi ya sikat gigi aja teh. Nah, mulai dari sekarang di dalam bersiwak itu harus ada niat. Ya iyalah harus ada niat. Jadi kalau misalkan kita nanti sikat gigi, diniatkan sikat gigi itu adalah untuk bersiwak. Nah seperti kita juga mau berwudu, bisa kita bersiwak menggunakan sikat gigi dan itu tak perlu pakai pasta gigi.
Ya, sekali lagi itu tidak perlu menggunakan pasta gigi. Ya, karena bayangkan kalau kita pakai pasta gigi berarti kita sikat gigi ini satu hari 5 kali dong ya. Ya, jadi tak perlu pakai pasta gigi. Misalkan ya pakai pasta giginya misalkan pada malam hari atau pagi hari saja misalkan. Nah, jadi gitu. Nah, jadi di sini ada anjurannya. Bagaimana cara kita bersiwak? Yang pertama tentu adalah yanwiya bisiwakis sunnata.